Semarang Wonosobo, bismillah. Mudah-mudahan yang datang jauh, setiap putaran roda, setiap ikhtiar melangkah dari depan rumah sampai tiba di masjid ini, Allah ganjar dengan surga Firdaus. Allah tinggikan derajatnya, Allah gugurkan semua dosa-dosa kita, dan juga seluruh kaum muslimin yang hadir online ataupun offline. Allah gak zalim ya jamaah. Jangan buruk sangka sama Allah. Allah gak pernah zalim sama kita. Wa anna Allah laysa bidhallamin lil abid. Allah gak pernah zalim lil abid, kepada hambanya. Wa minan nasi man ya'budullaha ala harf. Di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi saja. Fa in asabahu khairun yatma'anna bih. Maka apabila dia memperoleh kebaikan, dia merasa puas. Wa in asabathu fitnah qalaba ala wajhi. Tapi kalau dia ditimpa cobaan, maka dia berbalik ke belakang. Allah ngasih tahu, coba ada nggak di antara kita yang kayak gini? Kalau diberi kebaikan, dia merasa puas. Tapi kalau diberi ujian, dia malah berburuk sangka pada Allah, berbalik ke belakang. Ada nggak di antara kita yang kayak gitu? Banyak atau sedikit? Dikasih nikmat, alhamdulillah makasih ya Allah, ini karena engkau baik kepadaku ya Allah. Giliran diuji, kok hamba diginiin sih, engkau jahat ya Allah. Hadirin, enggak, Allah nggak pernah jahat. Manusia itu kadang begini sifatnya. Fa in asabahu khair, begitu dikasih khair, kebaikan, banyak rezeki, kesehatan, itma'anna bih, dia akan merasa puas. Begitu diberi ujian, dia berburuk sangka sama Allah, berbalik arah. Itu manusia. Senangnya dikasih nikmat atau dikasih ujian? Pengennya dikasih nikmat atau dikasih ujian? Kita kan pengennya terus dikasih nikmat ya. Padahal kita lupa, manusia yang paling Allah cinta, Nabi Muhammad, hidupnya SAW, hidupnya nikmat terus atau ada ujiannya? Ada ujiannya. Kita sama Nabi Muhammad soleh siapa? Nabi diuji nggak? Diuji. Terus siapa kita minta nggak diuji? Siapa kita minta? Ya Allah nikmat aja terus hidup saya ya, jangan ada ujiannya ya Allah. Nggak bisa. Iya tadi bahasa Jawanya koe sopo. Rika siapa ya? Minta gak diuji, emang siapa? Manusia terbaik yang pernah hidup di atas muka bumi. Manusia yang paling Allah cinta yang pernah hidup di atas muka bumi. Manusia yang paling lembut, tutur katanya, mulia akhlaknya, paling santun, luar biasa. Manusia yang sangat kita rindui syafaatnya. Manusia yang menjadi khataman nabiyyin, penutup para nabi aja diuji. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa kita? Tapi itulah sifat dasar manusia. Fa in asabahu khair itma'anna bih. Kalau dikasih kebaikan tuh seneng. Manusia tuh kayak gitu emang. Dikasih kebaikan, rezeki berlimpah, kesehatan, jabatan, dan banyak macam kebahagiaan dunia. Seneng banget. Itu manusia. Tapi begitu diuji, berbalik arah. Inqalaba ala wajhi, balik arah, palingkan wajah, buruk sangka sama Allah. Gitu manusia. Padahal Umar bin Khattab pernah bilang, bagus sekali kata-kata Umar bin Khattab yang satu ini. Kata Umar bin Khattab, nikmat yang membuatku jauh dari Allah itulah musibah. Tapi musibah yang mendekatkanku kepada Allah dialah nikmat yang sesungguhnya. Kalau kita hidup bergelimang kenikmatan tapi makin jauh dari Allah, itu bukan nikmat, itu musibah. Punya harta makin jauh dari Allah, musibah.
Punya kendaraan yang nggak pernah terparkir di masjidnya Allah, di rumahnya Allah, musibah. Punya harta kok nggak pernah ikut dalam kebaikan, harta itu nggak pernah dilibatkan dalam kemaslahatan, musibah. Tapi sebaliknya, kalau hidup kita lagi dapat yang berat, kita lagi tertimpa musibah, tapi kita makin dekat ke Allah. Ada masalah dalam rumah tangga, tapi kita sujudnya makin lama. Ada masalah dalam harta, tapi sujudnya makin panjang. Ada masalah soalan finansial, tapi itu malah membuat kita bangun sholat malam, sholat sunnah qobliyah fajar, yang dapatkan lebih daripada dunia dan seisinya. Maka sebenarnya itu bukan ujian, bukan musibah, tapi justru musibah itu adalah anugerah. Tapi justru musibah itu adalah anugerah karena membuat kita lebih dekat sama siapa? Lebih dekat sama Allah. Sekarang lihat apa yang Allah kasih sama kita, lalu bagaimana kita menerimanya. Mobil parkir di masjid, motor parkir di masjid. Jangan sampai besok ketika kita hari kiamat dan kita dihisap, kemana motornya? Keterangannya mall. Ke masjid berapa kali? 1 kali. Waktu jenazahnya diantar, disolatkan di depan imam. Jangan pakai motor ke masjid, parkir di sini. Kakinya, jemaah, kaki kita tuh harus melangkah, harus capek jalan kepada kebaikan. Kaki kita tuh harus capek untuk segera dan banyak-banyak melangkah kepada kebaikan. Jangan biarin kaki ini yang sebelumnya melangkah ke tempat yang Allah gak suka, nanti catatan amalnya cuma ke tempat yang Allah gak suka doang. Hadirin, kaki ini harus capek. Capek dibawa ke masjid terdekat rumah kita, capek dibawa melangkah untuk ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Capek kaki kita untuk tawaf, capek kaki kita untuk sa'i, capek kaki kita untuk wukuf di Padang Arafah. Dari Arafah nanti bermalam di Muzdalifah, dari Muzdalifah nanti kita ke Mina, Jumrah Aqabah, setelah itu nanti kita tawaf ifadah, sa'i, tahallul tsani. Ayo, kaki kita tuh harus capek untuk itu. Sebelum-sebelumnya kita udah capek. Keterangannya tawaf di mana? Ambarukmo Plaza. Tawaf di mana? Yang Surabaya apa Ibu yang paling besar itu? Tunjungan. Woi. Apa? Tunjungan Plaza. Lagi tawaf nih di mana? Tunjungan Plaza. Waduh. Tawaf di Sumarekon Mall atau tawaf di mana gitu. Kaki kita tuh harus tawaf di mana gitu ya. Kaki kita tuh harus capek. Bukan cuma sekedar tawaf mengelilingi GBK, bukan cuma tawaf mengelilingi Tunjungan Plaza, bukan cuma tawaf di mall-mall yang terkenal luasnya, bukan itu aja, tapi kaki kita harus capek. Kita bawa kepada kebaikan, ketaatan, amal salih. Capek tawaf mengelilingi Ka'bah, capek sa'i, capek wukuf di Padang Arafah. Habis itu capek dipakai jalan ke Muzdalifah, dari Muzdalifah ke Mina, terus begitu. Ayo jemaah, kaki kita ini perlu capek buat itu. Harus capek buat itu. Selama ini kaki kita capek dipakai apa? Makanya masjidnya diletakkan di yang kedua, karena ternyata salah satunya, ini sih dari tokoh fitness ya jemaah. Beliau pernah bilang, memang bagusnya orang tua tuh ditempatkan di lantai 2. Supaya apa? Supaya dipaksa olahraga. Naik turun ototnya tuh kan dilatih. Dengan beban berat yang sama, beratnya itu 70. Tapi yang 70 lemak doang sama 70 ada latihan otot masanya akan berbeda jemaah. Sama berat badan 70. Nah, kadang setiap pagi udah jemaah subuhan di sini niatin olahraga dan naik. Padahal baru 1 lantai. Bayangin kalau lantai ke 3 atau ke atasnya, kayak apa itu? Niatin olahraga pelan-pelan, sambil nanti hati-hati pegangan tangan. Karena mungkin qadarullah, mungkin ada yang udah ini ya agak kesepuhan, pegangan tangan pelan-pelan.
Begitu hadirin. Bismillah. Lanjut. Ayat yang ke 12. 11? Udah kan tadi 11? Tadi kan 11 ini. Kalau dia menerima kebaikan, dia merasa puas. Kalau dia ditimpa ujian, dia berbalik ke belakang. Nih, orang yang balik arah menjauh dari Allah pasti rugi dunia, rugi akhirat. Dah rugi, pasti rugi. Menjauh dari Allah hancur. Makanya jangan jauh-jauh dari Allah. Jamaah kan tahu sumber kebahagiaan itu Allah, sumber ketenangan itu Allah. Jadi jangan jauh-jauh dari Allah, karena jauh dari Allah sama dengan kehancuran. Dia menyeru kepada selain Allah, sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana dan tidak pula memberi manfaat padanya, itulah kesesatan yang nyata, itulah kesesatan yang jauh. 13. Dia menyeru kepada sesuatu yang sebenarnya bencana lebih dekat daripada manfaatnya. Sungguh itu seburuk-buruk penolong dan sejahat-jahatnya kawan. Jadi ada jahatnya kawan, seburuk-buruknya teman. Siapa? Mereka yang membuat kita menjauh dari Allah. Itu sejahat-jahatnya kawan. Hati-hati. Hati-hati dari sejahat-jahatnya kawan, seburuk-buruknya teman. Siapa mereka? Orang-orang yang membuat kita menjauh dari Allah, gak kenal lagi sama Allah, dan menjauh dari teladannya Rasulullah Muhammad SAW. Dan ada sebaik-baik teman, dan ada sebaik-baiknya kawan. Siapa mereka? Adalah kawan, teman, sahabat, yang ketika kita duduk di sebelahnya, membuat kita makin dekat sama Allah, makin ingat sama Allah, makin berusaha meneladani baginda Rasulullah, dan membuat kita semakin takut kepada Allah. Itu sebaik-baik teman. Siapa yang paling untung dan menguntungkan? Yang paling untung dan menguntungkan adalah ketika kita punya sahabat dan teman yang saling mengingatkan dalam taat. Berteman karena dunianya hilang, maka pertemanannya rata-rata hilang juga. Berteman karena hobi yang sama, hobinya udah gak digeluti lagi, pertemanannya juga menghilang. Seraya hobinya yang sudah tak digelutinya. Tapi siapa yang berteman, berkawan, berkawin, bersahabat karena Allah, Allah yang akan membuat persahabatan itu terus langgeng. Karena emang gak punya tujuan lain kecuali Allah. Bersahabat karena Allah, karena di sanalah sumber kebahagiaan. Bersahabat karena Allah. 14. Sungguh Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan ke dalam syurganya Allah yang mengalir di bawahnya sungai. Dan Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Allah masukkan ke dalam syurga, syaratnya 2. Apa syaratnya? Iman dan amal salih. Ayat ke-14, syarat masuk syurga adalah iman dan amal salih. Jadi kalau kita mau ngelihat sosok-sosok penghuni syurga, coba lihat mereka yang beriman, yakin sama Allah, dan mereka yang rajin beramal salih. Walaupun terbatas, walaupun amal salihnya belum sempurna, karena kita tahu sebagai manusia kita juga gak sempurna, tapi kalau mereka berusaha untuk mencari ridhonya Allah tuh, mereka akan dapatkan ridhonya Allah karena amal salihnya. Jemaah coba ya latih amal salih itu, gak usah berat, yang ringan-ringan dulu aja. Coba latih diri kita untuk beramal salihnya itu jangan langsung yang berat-berat dulu, tapi yang ringan-ringan dulu aja. Baca Quran, jangan langsung mulai dari yang 1 juz, tapi mulai aja dulu dari yang 1 halaman. Maaf gak bisa juga, coba seayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Shadaqallahul azim. 1 ayat dulu aja. Alif lam mim. Shadaqallahul azim. Seayat dulu aja jadi. Ya, kalau nanti udah mulai ngerasa pelit banget ya, masa seayat doang? Lanjut. 1 halaman lah minimal. Saya ulang ya. Kalau kita mau mulai beramal sholih, jangan dari yang berat-berat dulu. Mulai dari yang ringan-ringan dulu. Seayat. Aduh kalau dirasa seayat kok saya pelit banget ya. 1 halaman. Nanti udah agak enak, tambahin 2 halaman. Agak enak, tambahin 1/4 juz. Enak, tambahin setengah juz. Tambahin 1 juz. Bertahap. Jangan langsung berat.
Kata Nabi, amal yang paling Allah cinta itu amalan yang rutin, wa in qalla, walaupun sedikit, ringan, terkadang bahkan disepelekan, tapi dia rutin, dia jadi hamba kecintaan Allah karena amalan itu. Kayak ngaji subuh syuruk, teman-teman TikTok, YouTube, Instagram, ini kan ringan, gak lama kok, cuma 50 menit. Habis itu kita beraktivitas ringan, setiap hari aja. Setiap hari itu juga kita naik tangga. Kalau kita ngaji subuh syuruk sudah hari ke-100, berarti kita sudah sampai ke tangga yang keberapa? 100. 1 hari 1 tangga. 2 hari tangga kedua berarti. 10 hari tangga ke-10 kita sampai. Kalau 100 hari tangga ke-100. Tanpa sadar mindset berubah. Setelah mindset berubah, amaliyah berubah. Amal berubah, kebiasaan berubah. Kebiasaan berubah, habit berubah, habit tumbuh jadi karakter. Awalnya dari hal-hal sederhana. Maka jangan sepelekan hal-hal sederhana. Lakukan jangan langsung besar, tapi mulai dari yang kecil-kecil, ringan-ringan, yang sederhana-sederhana. Di situ letak Allah mencintai seorang hamba. Mau masuk surga, mulai dari amalan ringan. Beriman, beramal solih. Amal solih terlalu banyak, luas cakupannya. Ayo sederhanakan. Ustadz, saya nggak mampu di harta, tapi saya mampu di tenaga. Gas. Kerucutkan lagi. Tenaga itu apa? Apakah jadi muazin? Apakah jadi bersih-bersih masjid? Apakah jadi yang ikut andil dalam tenaga, yaitu urun tenaga nyuci piring di masjid? Atau apa misalkan? Kerucutin lagi. Saya mau beramal ini. Ya udah, lakukan. Ingat ya jemaah, boleh jadi Allah sayang sama kita, Allah ridho sama kita, bukan karena amalan besar, sedekah magleng 100 juta. Bukan. Bukan karena amalan besar, sholat semalam suntuk, 1 rakaat 1 juz, 11 rakaat 11 juz. Boleh jadi bukan karena itu. Boleh jadi Allah terima amalan kita karena amalan sepele yang tidak bercampur sama riya. Amalan besar punya potensi riya nggak? Sedekah 100 juta punya potensi riya, sama yang sedekah 2000 kira-kira punya potensi riyanya yang mana? Yang besar. 100 juta nih, masa nggak diumumin di mimbar? Tolong Mas Herman sebutin ya, hamba Allah telah berinfak ke Masjid Muhammad Al-Fatih 100 juta atas nama hamba Allah. Hamba Allah itu aku loh. Dia bilang sama temannya kayak gitu. Tuh hamba Allah aku tuh. 100 juta bro. Hadirin. Godaannya besar. Besar amalan, besar godaan. Tapi kalau 2000, ikhlas gak bu? Gak usah ditanya. 2000, ikhlas gak? Insya Allah ikhlas. Lebih ikhlas 2000 apa 100.000? Ikhlas. Itu tuh makanya hadirin, syukur ya jamaah, nggak apa-apa banyak, yang penting ikhlas. Bukan nggak apa-apa banyak, harus banyak dan harus, yang mindset kita kayak gitu. Harus paksakan banyak dan harus banyak, yang penting ikhlas. Itu kan mindset juaranya begitu ya jemaah. Mindset juara tuh harus kayak gitu. Mindset orang berimannya begitu. Dan tambahan lagi, kadang-kadang tuh kita sering nyepelein amalan-amalan kecil, padahal amalan kecil itu yang paling condong lebih mudah ikhlas ketimbang amalan-amalan besar. Kayak sedekah, udah merem tuh. Kalau udah sedekah 2000 tuh merem udah. Itu amalan ringan. Tapi kalau rutin, sehari 2000, sehari 2000, 2000, 2000, 2000. Itu tuh yang melatih. Ntar lama-lama naik, lama-lama naik. Akan ada fasenya mungkin Allah takdirkan kita nanti sehari sedekah 100.000. Rutin tiap subuh 100.000, 100.000, 100.000. Rutin ya tiap subuh. Atas taufik dan izin Allah, alhamdulillah. Akhirnya udah mulai kerasa. Gak pakai mikir lagi udah. Karena udah saking terlatihnya, terjaga hatinya, terjaga keikhlasannya insya
Jadi mau masuk surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, syarat pertama beriman, syarat kedua beramal salih. Amal salih banyak-banyak. Jamaah ini ya, koleksi dua hal. Pertama amal salih, kedua teman yang salih. Jangan koleksi selain itu. Jadi yang harus kita koleksi dua, teman salih, amal salih. Jangan koleksi yang selain itu. Amal yang salah, teman yang keliru, jangan. Kalau kita mau memperbanyak, maka perbanyak teman yang salih. Teman yang salih itu bisa ngasih syafaat. Amal yang salih itu bisa ngasih syafaat. Amal yang salih itu bisa ngasih syafaat. Karena kan kita nanti tertolong salah satunya karena amal kita semasa di dunia. Amalannya apa? Yang dikerjakan apa? Itu yang nolong kita nanti. Maka perbanyak teman yang salih, perbanyak amal salih. Terakhir, mangkana, ayat yang ke-15, barang siapa yang menyangka bahwa Allah tidak akan menolong Muhammad di dunia dan di akhirat, maka hendaklah dia merentangkan tali ke langit, lalu menggantungkan diri, kemudian pikirkan apakah tipu daya itu dapat melenyapkan apa yang menyakitkan hatinya, atau apa yang menyakitkan hatinya. Allah nggak mungkin nggak tolong Nabi Muhammad. Allah pasti tolong Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ditolong Allah, disayang Allah. Mereka menganggap Nabi Muhammad nggak akan ditolong Allah, tapi kenyataannya Nabi ditolong Allah. Barakallahu fiik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Terima kasih jamaah sudah berkenan belajar bersama di pagi ini. Semoga Allah ganti semua dengan surga firdaus tanpa hisab, dan Allah beri yang terbaik buat kita dunia akhirat, dan Allah ganjar kepada kita segala kebaikan, dan Allah tutup segala aib dan segala kesalahan. Mudah-mudahan jamaah semua, jamaah TikTok, YouTube, Instagram, rezekinya berkah berlimpah ya Allah. Jadi orang yang Engkau izinkan bisa berhaji dan menghajikan ya Allah, bisa terus berumrah dan mengumrahkan ya Allah. Jadikan kami semua hamba yang paling banyak infaknya ya Allah, paling banyak bayar zakatnya ya Allah, paling luas manfaatnya untuk umat ya Allah. Engkau anugerahi pada kami rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Engkau anugerahi pada kami keturunan yang salih salihah. Engkau anugerahkan pada kami hidup yang istiqomah. Wafatkan kelak kami semua wafat di tanah suci Mekah atau Madinah. Engkau izinkan kami wafat husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Terima kasih jamaah sudah mau bersamai. Bila mana jamaah ada yang mau bergabung di grup WhatsApp sahabat UIR, silakan